Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali dalam suasana yang insya Allah tetap bermohon kepada Allah agar meraih rahmat, barakah dan ridhanya, ya, termasuk melalui kajian ini. Dan hari ini kita akan membahas hadis ke-57 dari bab jujur kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini amat penting karena bicara tentang tips agar doa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, tetap bersama kita, ya, tetap ngaji bersama kita, jangan di-skip agar manfaat. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sabitin wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Ini hadis keren sekali. Ini nanti sinkron ya antara apa yang dimunajatkan dengan apa yang harus diimplementasikan. Nah, ini keren sekali. Orang munajat tapi nggak tahu apa yang diimplementasikan, ya munajatnya kering. An Abi Sabit, hadis ini disampaikan ya oleh Abi Sabit. Waqila Abi Sa'id. Jadi ada juga yang lain yang mengatakan bukan Abi Sabit tapi Abi Sa'id. Waqila Abil Walid Sahal bin Hunayf. Yang lain yang mengatakan bukan Abi Sabit, bukan Abi Sa'id tapi Abil Walid yang namanya Sahal bin Hunayf. Jadi dalam kajian hadis itu memang dalam konteks sanad, ya, itu banyak ragam, banyak penyampaian karena hadis itu adalah ungkapan yang ditransmisi dari seseorang kepada seseorang kepada seseorang kepada seseorang, ya, ditransmisi dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat baik personal maupun kolektif, ya. Jadi ada yang disampaikan secara pribadi, ada yang disampaikan oleh Nabi kepada jamaah semua pas lagi khutbah atau pas lagi kajian gitu ya, memberi nasihat banyak orang. Nah, dan ketika penyampaian hadis itu nanti ya akan ada apa namanya? Penyampaian yang berbeda yang didapatkan. Ini dari Imam Muslim.
Ya, ketika Imam Muslim men-tracking hadis tersebut, ya, maka ditemukan ada beberapa penyampai. Nah, ada yang disebutkan, ada yang ngomong si Abi Sabit, ada yang ngomong Abi Sa'id, ada lagi yang ngomong Abil Walid. Nah, itu sah-sah saja, ya. Nah, yang pasti adalah wahuwa badariyun, bahwa orang yang menyampaikan itu adalah badriyun, yakni seseorang yang mengikuti perang Badar. Jadi orang yang mengikuti perang Badar, semoga Allah meridhoinya. Dan ungkapan tentang penyampaian hadis dari ragam banyak orang, ya, ragam penyampai itu menjadi menarik. Karena nanti yang ditelaah bukan sekedar sanadnya, ya, runtut penyampai, tapi juga yang ditelaah adalah matannya, isi dari apa yang diucapkan. Nah, termasuk hadis ini, ya, bahwa ungkapan dalam hadis ini berkenaan, ya, atau pada saat setelah perang Badar, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh, ya, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, menyampaikan, man sa'alallah, ya, siapa yang berdoa atau meminta kepada Allah, ya, Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi, asyhadata, ya, agar memperoleh apa istilahnya itu, kematian atau akhir hidup yang dengan predikat syahid. Nah, itu, ya, siapa yang meminta kepada Allah agar matinya itu adalah mati syahid, nah itu, ya, bisidqin, dengan permintaan yang sungguh, ya, penuh dengan bukan dengan kedustaan, minta dengan betul-betul jujur kepada Allah, ya, maka ballaghahullahu, Allah secara langsung akan menjawab doanya tersebut dan memberikan, ya, kepadanya manazil syuhada, ya, tempat yang menjadi tempatnya bagi orang-orang yang mati syahid. Artinya siapa yang minta mati syahid, maka dia akan mendapatkannya. Jadi Allah akan memberikan padanya kematian yang syahid tersebut. Gitu, ya. Wa in mata ala firashihi, meskipun matinya itu, ya, berada di atas kasur, bukan di medan perang. Ya, kan kalau orang perang luka parah, gitu, ya, luka-luka, kemudian nanti diobati, ya, pas diobati tentu di atas kasur, ya, di atas kasur, di atas ranjang, diobati, setelah diobati meninggal. Jadi perangnya dia ngikut, tapi matinya di atas kasur. Nah, hadis ini, sahabat ngaji narasi online, pertama, kita perlu pahami dulu bahwa kematian itu sesungguhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, takdir kematian, takdir jodoh, ya, itu semua udah Allah atur. Nggak ada satupun orang yang tahu berjodoh dengan siapa, ya. Makanya jangan istilahnya itu, dialah jodohku, gitu, ya. Jangan minta sama Allah agar dimantapkan dalam perjodohan atau pernikahan dengan yang Allah takdirkan.
Nanti pas cerai ngomong, ya dia bukan jodohku. Padahal awal-awal ngomong dia, oh ini jodohku gitu. Ya itu apa namanya, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu penuh dengan kesungguhan, ya, dan jangan pernah klaim apapun dalam takdir Allah. Maka untuk menghindari klaim tersebut, doa. Karena doa itu yang bisa merubah takdir. Ya, takdir seorang itu bisa dirubah dengan doa. Dengan doa yang kesungguhan, bukan doa yang main-main. Bahkan doa minta syahid pun Allah kabulkan. Ya, meskipun nanti matinya di atas kasur, gitu ya, wafatnya di atas kasur, tapi pahala syahidnya dapat. Maka hadis ini tidak sekedar dibaca secara letterdak bicara tentang syahid, tentang peperangan saja. Tidak. Ini bisa dimaknai dalam kerangka kontekstual. Apa itu? Bahwa seseorang yang punya keinginan lalu dimunajatkan kepada Allah dengan kesungguhan, usaha tentunya, karena tadi ada perang. Ya, mau mati syahid ya perang, kan gitu. Ya, perang Badar. Ya. Tapi kalau dikatakan perang yang sekarang di Indonesia nggak ada perang. Jadi kalau ada orang ngomong perang, Allahu Akbar, nanti bukan mati syahid, mati sakit. Mati sangit. Ya. Jangan. Ya. Nah, orang yang meminta dengan kesungguhan apapun itu, tapi diimplementasikan, bukan sekedar minta saja, ya Allah, aku ini minta jodoh yang begini, tapi diem dalam rumah. Ya, gimana mau dapat gitu loh. Ya Allah, aku ini pengen kaya, ya Allah. Doa terus. Ya, termasuk doa yang saya berikan ya di YouTube ini, channel kita ini. Ada doa untuk cepat kaya. Ya, munajat kepada Allah, tapi pengangguran, malas kerja. Itu sama dengan menunggu hujan emas dari langit. Ya. Kecuali dia punya mukjizat. Tapi kan nggak mungkin karena mukjizat putus di nabi. Ya, kalau bukan nabi ya nggak bisa. Apalagi ngaku-ngaku nabi. Jadi seseorang itu diperkenankan meminta kepada Allah sesuatu yang sesuatu itu, minta maaf, ya, dianggap nggak mungkin, mustahil. Sudah perang, luka-luka, matinya di kasur. Ini kan secara logika mustahil dapat pahala syahid. Karena nggak matinya di medan perang, matinya di kasur. Nah, apapun itu, doa kita dengan kesungguhan kepada Allah, yang namanya sungguh itu berarti diimplementasikan, maka Allah pasti akan mengabulkan. Ballaghahullahu. Allah akan mengabulkan doa itu. Allah jawab. Nah, sekarang adalah kata kuncinya. Apa yang disebut dengan sidqin, kata kesungguhan, kejujuran itu adalah pertama, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Tidak akan mungkin sesuatu yang buruk kita mintakan kepada Allah, meskipun ada orang yang minta buruk. Misalnya, ya Allah matikan dia. Ada buruk itu. Padahal cuma gara-gara sakit hati. Nah, yang begini negatif tentu tidak kita harapkan. Yang diharapkan adalah sesuatu yang nilainya positif. Jujur itu pasti sesuatu yang baik, yang positif. Pertama itu. Jadi minta kepada Allah sesuatu yang jujur, yang jujur itu adalah baik tentunya. Minta apa? Ya Allah, saya ini sudah lulus S1 ya Allah. Lulus S1 saya adalah ilmu syariah. Saya pengen jadi hakim ya Allah. Maka saya belajar ya Allah, membaca soal-soal, ikut latihan. Ketika nanti saya tes ya Allah, tes PNS ini untuk jadi hakim, tolong luluskan ya Allah.
jadi. Itu ya. Tapi minta saya lulus S1 ya Allah, ilmu syariah, ilmu hukum Islam. Saya pengen jadi hakim ya Allah. Belajar males. Terus ada yang ngomong, lah saya nggak belajar tapi lulus. Nah itu lain lagi itu. Ya, itu bukan jalur normal. Yang dibahas dalam hadis ini adalah jalur normal. Atau kalau di perkuliahan, di sekolah namanya jalur reguler. Ya kalau yang tadi itu namanya jalur ekstensi. Jalur ekstensi ya beda. Atau jalur jalur khusus. Kita bicara jalur reguler. Karena umat itu nggak semua punya jalur khusus. Ya, atau apa istilahnya itu orang dalam. Ya, kita bicara tentang sesuatu yang reguler. Nah, dalam konteks reguler, permohonan kepada Allah yang sifatnya betul-betul tulus, ikhlas, jujur kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ya. Nah, yang kedua adalah setelah apa yang diminta dalam konteks yang positif, yang kedua adalah bahwa permintaan tersebut ya harus benar-benar lahir dari dalam diri ini dan sesuai dengan potensi diri. Ya, sesuai dengan potensi diri. Misalnya apa? Ini kan bicara perang. Perang itu artinya ada yang ahli panah. Yang ahli panah ngurusin panah. Jangan ngurusin pedang. Yang kelompok pedang. Yang kelompok pedang tidak usah ngurusi yang kelompok berkuda. Ini kan kita bicara perang Badar ya. Yang satu kan ada pasukan berkuda, pasukan pemanah, kemudian pasukan bersenjata langsung tanpa kendaraan, tanpa kuda. Ya, itu semua itu. Nah, artinya dalam peperangan tersebut profesionalitas itu sangat ditekankan. Nah, kalau dia profesionalitasnya di bidang, misalnya saya bilang tadi itu dia adalah seorang yang lulusan S1 misalnya tentang kelistrikan. Ya, tentang kelistrikan. Ya, bicara tentang kelistrikan. Ya, minta urusan yang berurusan dengan kelistrikan. Nggak usah, ya Allah, saya pengen jadi dosen hukum Islam, ya Allah. Tapi alumni kelistrikan. Nanti bingung carinya, listrik syariah. Nah, jadi yang kedua itu adalah sesuai dengan potensi diri. Minta itu sesuai dengan potensi diri. Saya siap sebagai pemanah, istilahnya itu kalau dalam perang Badar. Maka saya, ya Allah, syahidkan saya ketika saya sedang berperang dan saya sedang panah memanah ini. Saya, ya Allah, ingin sekali menjadi misalnya pemegang kendali di satu perusahaan A, tapi profesional karena ilmunya di sana, gitu loh. Kesungguhan sesuai dengan potensi diri. Nah, sehingga derajat syuhada atau dalam bahasa kitanya itu nanti masuk ke tarik ke kita, status pengkabulan doa itu akan tertempel padanya. Statusnya itu. Jadi kedua tadi ya, yang satu tadi adalah permintaan tersebut sesuatu yang bernilai positif, yang kedua adalah sesuai dengan potensi diri. Yang ketiga, yang dengan sidqin ini adalah memiliki korelasi antara apa yang diucap dengan apa yang diamalkan, apa yang diimplementasikan maksudnya. Jadi mulut meminta, tapi jawarih, ya seluruh rangkaian tubuh kita ini ikut mengamini apa yang diucapkan itu. Minta kita untuk mau jadi
Ya anggaplah anggota dewan misalnya, minta mau jadi anggota dewan. Ya dari sekarang itu, jawarihnya itu selalu mendekat ke rakyat. Apa yang dibutuhkan rakyat, jangan nanti nunggu pilkada baru datang. Akhirnya apa? Mengandalkan uang. Itu yang kita bahas yang lalu, ar-rashi wal murtashi finnar. Siapa yang ngeluarin uang demi kehendaknya itu, maka dia termaktub sebagai orang yang riswah, ya, orang yang memberi suap menyuap, dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Nah, kan bahaya itu. Jadi sahabat ngaji narasi online, itu ya hadis ketiga kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebuah doa yang doa itu bisa jadi amat sulit. Ya, karena ingat, ada orang yang ikut perang ternyata ketika dia mati tidak disebut sebagai syahid. Padahal semua orang ngomong syahid. Sudah kita bahas waktu itu tentang niat ya. Ya, semua orang ngomong, wah syahid dia, syahid. Mati syahid. Ternyata kata Rasul enggak, bukan mati syahid dia. Mati sangit. Karena kenapa? Karena tidak sinkron apa yang diucap dengan apa yang ada di hatinya. Nah, termasuk ini tadi, jujur itu memiliki korelasi antara mulut dan hati. Kalau mulutnya tok ngomong, berarti bohong. Dan bohong pasti akan menimbulkan keraguan-raguan, ketidaktenangan dalam hati ini. Apalagi kalau minta sama Allah kemudian tidak jujur, bagaimana mau tenang? Nah, mudah-mudahan manfaat kajian kita pada hari ini, hadis ke-57, dan insya Allah akan kita lanjutkan dalam kajian selanjutnya, dan semoga manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa faqara Allah jami'ah bima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.